Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia yang kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kembali hari ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya kekuatan Islam dan memberikan petunjuknya untuk menghadiri acara rutin setiap bulan sekali pekan kedua, yaitu kajian posisinya apa? Selamat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita semuanya dapat mengetahui mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana jalan yang menuju keselamatan, dan mana jalan yang menuju kesesatan, serta kita dapat mengetahui jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jamaah, Bapak Ibu, kaum muslimin, majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kajian kita pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian acara yang kedua yaitu kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Salih Amani SKP dosen dari Universitas Muhammadiyah Bogor. Acara yang ketiga yaitu tanya jawab ya, nanti jam 7 ya, jam 7 ada sesi jawab. Setelah sesi tanya jawab, acara selanjutnya yaitu main-main dan terakhir untuk persingkat waktu, mari kita buka kajian kita dengan belajar basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan belajar basmalah Allah meridhai, memberkahi majelis kita, memberikan rahmatnya dan sakitnya serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Masuk acara yang kedua yaitu langsung kajian taklim ya, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Salih Amani SKP dengan membawakan tema hati yang bersih, jalan menuju keselamatan. Hati yang bersih yang seperti apa, menuju keselamatan yang seperti apa, nanti kita akan dengar. Kepada beliau kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, kita memuji Allah yang pertama, tidak lupa yang kedua, kita mohon kepada Allah shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada yang sama-sama kita rindukan, inna kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para istri, anak-anak, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama. Mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua yang hadir di hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Kuring. Kabupaten Kuring. Nah, saya tahu nanti jadi kabupaten kalau bupatinya sudah dibagi kayaknya. Ustaz Taufik. Ibu Asia, Ashabul Asia, segenap Bapak Ibu muslimin muslimat, saudara-saudaraku semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Kita ngaji nanti sampai jam 7.30 nih. Karena setelah itu akan ada kegiatan masing-masing. Itu biasanya apa pakai itu? Derek masak lah. Jadi tinggal backroom. Jadi ngaji itu nomor 1 gitu, masak nomor 10. Bapak juga mungkin sama ya. Terima kasih kepada Ustaz Taufik, pembawa acara sekaligus sekjen pimpinan cabang Muhammadiyah Kuring. Mudah-mudahan kami sebuah kebahagiaan. Kelihatannya saya yang kesekian kalinya berada di ruangan ini. Hari ini pada suasana yang berbeda. Kami datang bersama keluarga, ada anak, ada istri, ada teman. Anak saya sedang sakit, istri saya juga gitu, mohon didoakan, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan. Kita doakan pula di kesempatan yang baik ini, rekan-rekan saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit juga, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan orang yang sakit di antara kita, yang hadir maupun yang di rumah. Allahumma shfihi man tasyafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Suatu saat Nabi besuk ibu kepada sahabatnya yang sakit. Orang yang sakit ini tampak kurus, kering. Orang sakit gimana sih penampakannya? Kering, lemas. Digambarkan seperti anak burung, jadi tinggal tulang belulang. Kalau anak kan belum tumbuh seringnya, belum melasih maunya. Nabi ragu, besok ditanya, apa engkau pernah berdoa meminta sesuatu? Gitu. Berdoa meminta sesuatu sehingga kondisimu begitu, kira-kira begitu ya saya cari. Ditanya begitu oleh Nabi yang mulia, sahabat ini menjawab, benar suatu saat saya pernah meminta kepada Allah. Kira-kira terjemahan bebasnya ya Allah, kalau engkau
engkau akan menyiksaku nanti di akhirat, segerakan siksamu ketika saya masih hidup di dunia ini. Mendengar jawaban ini, membaca tasbih dengan keras, subhanallah. Ada orang minta disegerakan siksanya di dunia pada saat dia masih hidup, Nabi mengatakan la tujibu, engkau tidak akan mampu menahannya, engkau tidak akan mampu menanggungnya ketika Allah sudah menurunkan siksanya. Maka Nabi kemudian dari beliau, ganti doamu dengan doa ini yang saya ajarkan. Doanya apa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh perawi, orang ini setelah membaca doa ini, kemudian Allah menyembuhkannya. Subhanallah, kemudian Allah menyembuhkan penyakitnya. Salah satu doa barangkali yang jarang kita amalkan, doa ini punya faedah yang agung. Dengan izin Allah bisa menyembuhkan seorang hamba dari sakitnya. Ayatnya berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam hadis bunyinya Rabbana diganti dengan Allahumma. Ada bermakna sama. Rabbana, wahai Tuhan kami, Allahumma, ya Allah Tuhan kami. Maknanya sama. Ini salah satu doa yang dibaca sama hamba ketika menginginkan sakitnya Allah sembuhkan. Iwabah yang kalau muliakan adik-adik, mas-mas, kita doakan juga yang sedang dalam kesulitan. Contohnya kesulitan apa Bu? Banyak utang mungkin Bu. Utangnya apa betul Bu? Waduh, utang anak-anak utang anak. Mudah-mudahan Allah luaskan, longgarkan, luaskan rezekinya. Warza dzul quwwatil matin. Allahumma rizqna innaka antal khairur raziqin. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang mencukupi. Allah luaskan utang-utangnya di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mereka yang masih sendirian, mudah-mudahan segera ketemu jodohnya itu, ya, ketemu jodohnya yang soleh dan soleh. Dan doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang hadir maupun yang belum bisa hadir hari ini. Ada yang masih bisa tuh, malah ibu bapak ini. Ada yang masih gadis, atau yang masih sendirian. Sendirian itu kayak masih ibu. Kalau segera duduk ya, sehingga kayak kalau segera duduk kan gitu ya. Dua hal yang akan memuliakan hari ini, kita mencoba meningkatkan level ngaji kita. Mari kita baca pelan-pelan. Kemarin saya dikontak Ustaz Taufik dan Ustaz Imam juga ini, sahabat saya di Singapura. Kita datang ke Buri. Saya jawabannya biasanya siap, insya Allah hadir. Kalau diminta sesuatu, kalau saya bisa, jawabannya cuma satu kata, siap begitu ya. Maka dulu dalam pun al-babul awal kita baca nih. Sudah tanya belum ya? Sambil nih. Ada buku di saya sudah saya miliki sudah lama ya, sudah ada 2 jilid. Dan alhamdulillah dengan kemajuan teknologi hari ini kita bisa mengakses mendownload dengan mudah, gratis. Gratis tidak sebetulnya, asal punya koneksi ya. Punya kuota yang bisa didownload dengan gratis. Judul kita ini Iqra satu bahasa ini bahasa Yudhishthira. Mengapa belakangan yang kita lihat PDF-nya NIM jadi V ya. NIM bahasa Yudhishthira jadi V bahasa Yudhishthira. Tapi barangkali secara makna sama. Tapi cetakan di saya NIM bahasa Yudhishthira. Banyak
terjemahan versi buku ini dalam bahasa Indonesia dan berbagai bahasa dunia. Terjemahannya menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan, gitu. Menyelamatkan hati dari berbagai tipu daya syaitan. Ini bukunya bagus banget, ada dua jilid. Kemarin saya dengan temanya apa? Kira-kira bagaimana kita bisa memiliki hati yang punya karakter selamat, gitu, sehat. Ternyata penulis sudah menuliskan di bab yang pertama, penulisnya adalah terkenal dengan panggilan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kunyahnya dikenal dengan Abu Abdillah. Abu Abdillah. Jadi rupanya beliau kalau di rumah dipanggil Abu Abdillah, bapaknya Abdul Bahri. Saya kalau di rumah itu panggilannya Bapak Terido, ibunya mana gitu ya. Padahal nama saya kan bukan Bapak Terido ya, tapi nama saya Saliji gitu ya. Bahkan di rumah panggilannya Untung ya, karena orang selalu beruntung. Dulu pernah ketemu sumur, Allah izinkan panjang umur ya, Untung malah mati kan. Bapak Terido ya. Kadang-kadang ada tetangga yang memanggil Bapak Tehindun ya, karena anak saya nomor 2 itu paling dikenal pada kali itu lingkungan. Sehingga Bapak Tehindun gitu ya. Di kita kelihatannya sih. Nah, seorang alim dipanggil dengan Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Rupanya bisa jadi dia punya anak dinamakan Abdul Bahir ya. Kalau saat imam ini panggilannya Abu Jenis ya, karena punya anak namanya Jenis gitu. Nama beliau aslinya Muhammad sebetulnya. Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abi Bakar As-Sagir, memang masuk di mana dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan berbagai biografi beliau ini ternyata kalau di zaman kita itu mirip dengan anak dari seorang tokoh besar misalnya, pendiri madrasah gitu ya. Pendiri madrasah. Jadi pak kepala sekolah gitu ya, pemudiri pondok pesantren, pondok dari lembaga pendidikan yang besar. Sehingga Ibnu Qayyim itu anaknya pak kepala gitu kira-kira begitu. Qayyim itu pendiri Al-Jauziyah. Beliau menulis satu bab di bab Al-Babul Awal fi Inqisamil Qulub ila Sahih wa Saqim wa Ghairin. Bab pertama beliau menuliskan Inqisamil Qulub, pembagian hati. Pembagian hati itu terbagi menjadi bintang menjadi tiga. Ila Sahih yang pertama disebut dengan hati yang sahih. Sahih itu terjemahnya sehat itu. Sehat, selamat, mungkin sampai selamat maksudnya sehat ya. Sehat, bersih ya. Kemudian yang kedua sakit, itu artinya mengandung sakawah, yakni sakit. Hati yang berpenyakit. Rupanya ada orang termasuk kita yang ibu bahwa punya hati bisa jadi sedang sakit atau ada penyakit yang perlu diobati. Wa mayyit yang ketiga bahkan alhamdulillah hati yang sudah disebut hati yang mayyit, hati yang mati. Punya hati tetapi dikategorikan hatinya mati. Keras gitu. Enggak ada kelembutan sama sekali, mati, dinasehati susah. Masuk nasihat lewat telinga kanan, keluar telinga kanan itu. Jadi masuk mental ya. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sempat masuk ke dalam otak ya. Telinga kanan ke otak, sebagian besar keluar ya, tapi sebagian kecil ada masuk ke otak. Ini enggak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, jadi mental ya. Kira-kira begitu. Qala al-mu'allif lama kana qalbu yusufu bil hayati wa bil jihad. Ketika hati itu disifati dengan al-hayat artinya hidup. Dan sebaliknya waktu harapan dari hidup apa? Mati. Jadi hati kalau dikategorikan, diklasifikasikan jenis-jenis hati tinjauannya dari hidup dan mati. Hidup dan mati info sama bihasa bidzalika ila hadhihi al-ahwal. Maka hati itu akan terbagi menjadi 3 keadaan.
Jadi tiga cara. Sebagaimana di judul bab ada tiga itu. Fal qalbus sahih, maka yang pertama hati yang sehat. Qalbus sahih. Wal qalbus salim. Disebut juga hati yang salim. Kosakatanya apa? Salim. Hati yang selamat begitu. Ada orang namanya Salim di sini. Kalau ini pun Pak Salim orang. Alladzi la yarju yaumal qiyamah illa man Allah bihi. Qalbun salim adalah seseorang itu tidak akan selamat yaumal qiyamah illa man Allah bihi, kecuali dia berhasil menghadap Allah dengan membawa atau memiliki karakter hati tersebut, memiliki karakter sifat hati yang salam, yang salim. Semua kita sedang antri menghadap Allah, betul ya? Ada yang cepat, ada yang besok mungkin kita tidak tahu, ada yang masih lama. Bapak pernah meminta doa, pernah berdoa kepada Allah dari panjangkan usianya, pernah? Waktu saya kecil diajari bapak saya, diajari doa bagus menurut saya waktu itu, Allahumma tawil umur. Ya Allah panjangkan umur kami. Saya berpikir panjang itu umurnya berapa? Panjang itu umurnya berapa? Bapak sekalian, rata-rata kita umurnya kata Nabi baik nasibti muslimnya antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata umat Nabi yang terakhir. Waktu menjadi sebalik dan sangat sedikit orang yang dapat bonus lebih dari 70 tahun. Maka itu kalau sudah kepala 60 tahun berarti semeh, ya sudah mengkapling rumah masa depan ukurannya 2 kali 1. Sudah punya Bu? 2 kali 1. Yang sudah 70 tahun atau lebih dapat maka ya segera saja fokus on the track, kembali menata hati agar nanti bisa menghadap Allah di hari kiamat dengan layanju, jangan sampai layanju tidak mendapatkan aja keselamatan. Pada saat kita hidup ini, definisi selamat apa sih? Pada saat kita masih hidup, umur masih ada di badan kita bisa bernapas, berjalan, bertemu dengan anak, istri, tetangga, suami, istri. Definisi selamat pada saat kita hidup di dunia adalah selamat dari kesesatan. Selamat dari kesesatan. Berarti dapat petunjuk, dapat hidayah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan nikmatul Islam, kenikmatan hidayah sebagai seorang muslim dan muslimah. Tapi kita harus jaga betul. Ya. Ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kita sudah punya tiket. Ya, sudah punya tiket menjadi penghuni surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi tiket ini jangan sampai rusak. Itu tugas kita. Tiketnya jangan sampai rusak. Apalagi kecuci ya, dicuci, bukan lagi sudah nggak karuan. Ya. Kemudian satu entah gimana, jangan sampai rusak. Jadi yang sudah 60 tahun, kalau itu 70 tahun, tiketnya jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak, karena sudah pegang tiket, karena rusak nanti nggak bisa masuk, gitu ya. Masuk kemana? Keselamatan di akhirat apabila kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ke dalam jannah. Ini definisi keselamatan. Maka kita perlu belajar dengan serius, apalagi di usia kita yang sudah tidak muda lagi, ya, bukan pula bermakna yang muda itu juga ayam-ayam ya. Banyak juga yang belum lahir sudah meninggal ya. Normalnya kita hidup dari janin, mayoritas manusia dari janin kemudian lahir jadi bayi, terus jadi anak-anak, kemudian remaja, ada yang masih remaja hadir, kemudian dewasa muda ya, dewasa pertengahan, dewasa temenan gitu ya. Disebut lanjut usia kapan? Kalau sudah usia 60 tahun. 60 tahun pantas disebut lanjut usia. Manula manusia usia
lanjut. Gitu. Definisi WHO bahkan mundur dikit 65 tahun ke atas itu lansia. Lanjut Bu, usia. Ini rata-rata yang hadir masih muda semua ini ya, sehingga ya. Masya Allah. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu nanti kalau pulang ditanya Bapak, katanya mau ngaji apa? Masa dikenal baik? Surat apa ini Ibu? Surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara itu surat ke-26. Surat ke-26 ayat 80 sampai 89. Dua ayat ini ya. Hari ini kita ngaji. Tema itu ada di surat ini. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 sampai 89. Ayatnya mudah-mudahan sekali mendengar terus bisa hafal ya. Sekali mendengar kemudian bisa hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oke, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Coba sendiri Bu. Illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu fiikum. Sambil hafal ya. Nanti Allah berfirman di dalam ayat ini surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Hari ini kita dipermudah itu ketika baca mushaf itu dikasih halaman, dikasih nomor gitu ya. Rata-rata masing-masing kita jarang yang mau serius belajar dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Kita belajar itu karena umur kita terbatas, waktu kita juga sedikit. Akhirnya yang mana yang perlu kita buka gitu. Atau kadang-kadang kita kalau baca buku lihat daftar isi dulu mana yang menarik kemudian kita langsung merujuk ke halaman. Hari ini kita mengkaji surat Asy-Syu'ara surat ke-26. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-An'am 8, Al-Anfal 9, Al-Taubah 26, Asy-Syu'ara ya. 9 langsung 26, 24 ya. Ini dihafal oleh anak kita ya di TPQ ya, di PAUD, di TK. Allah berfirman, yauma ada satu hari di mana la yanfa tidak akan bermanfaat. Manfaat itu sudah bahasa lagi. La yanfa tidak akan bermanfaat. Madun wala. Apa yang tidak bermanfaat Ibu? Bapak? Mal, apa Ibu? Harta. Harta nanti tidak lagi bermanfaat. Waladanun juga anak-anak tidak lagi bermanfaat. Kita sekarang hidup di dunia saat ini kayaknya lebih anak-anaknya senangnya pol. Harapannya nanti banyak mendoakan ya, meriah masih merawat kan begitu ya Bu. Di usia lanjut 65, 70, hampir 80 sakit, aduh, nggak ada yang merawat anak gimana rasanya. Jadi anak begitu manfaat, Harta apalagi? Kalau ngomongin mal, harta apa yang kita pikirkan Pak? Duit, apa kali? Kendaraan, apa kali? Rumah, apa kali Pak? Perempuan termasuk harta ini. Pasangan ya. Hidup ini kebahagiaan itu kata orang ada 4. 1 kalau sudah punya pasangan itu bahagia banget terus Bu. Nah kita doakan yang belum punya atau pernah berpisah ya segera punya lagi yang kita doakan karena itu yang membuat sakinah mawaddah warahmah kalau sudah punya pasangan. Yang kedua punya tempat tinggal ya,
rumah itu membahagiakan. Apapun statusnya, apa kontrak, apa menjewek, alhamdulillah. Apa warisan ibu, bapak, alhamdulillah. Ngomong itu punya kendaraan, nih, get ontel daripada laku, nah bisa di ontel. Apa ini motor ya, bisa digas, tinggal gas. Aku nggak apa-apa itu numpak motor itu nggak ya, helm penting, helmnya bunyi klik nanti. Karena benar-benar sih jualan nyawa tuh, nggak ada seret kepala ya. Apa kepala lebih keras dibanding aspal ya. Ya, hati-hati. Kemudian kembali ke pasangan, kendaraan, rumah, terus anak tuh. Generasi menerus keturunan nih. Pasangan, kendaraan, tempat tinggal, keturunan. Yang belum punya keturunan kita doakan Allah segera mengizinkan punya keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah tua, ya kalau Allah izinkan apa yang tidak bisa, ya apa yang tidak bisa. Sudah 10 tahun, 15 tahun, orang matang-matang, ya kalau Allah mau pun saya pun, ya. Tinggal ikhtiarnya dilengkapi, doanya dilengkapi dengan ikhtiar. Ayat ini memberikan pelajaran ada satu hari selama ini rasanya harta itu betul-betul manfaat. Kayaknya kalau orang berduit, orang berumah, rasanya kok jadi paling miskin sedunia gitu ya. Gimana caranya ya? Jadi orang sugih, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu pelaton gitu ya. Manfaat apa yang kita miliki semua itu. Tapi Allah mengatakan tidak lagi akan bermanfaat untuk semua, termasuk anak-anakmu, termasuk anak-anakmu di satu hari itu. La yanfa, tidak akan bermanfaat. Kapan? Hari yang sama-sama kita yakini bagian dari akidah kita, hari itu akan datang di mana suami melupakan istrinya, istri lupa suami, anaknya bahkan semua bertanggung jawab pada masing-masing dirinya. Kemudian juga bahkan yang laki-laki nanti tidak lagi disunat, ya. Mirip seperti ketika dia lahir tidak pakai apa-apa. Allah izinkan di hari itu seperti itu kondisinya. Akhirnya semua tidak lagi bermanfaat, semuanya ditinggalkan. Hari yang betul-betul akan terjadi dan kita yakini benar-benar terjadi. Illa man Allah biqalbin salim. Siapa yang selamat? Siapa yang selamat dari hari itu? Apa yang membawa manfaat pada hari di mana seorang hamba Allah, ibadullah, manusia dan jin menghadap Allah dan semua kita akan ketemu dengan hari itu. Kita sedang berjalan, mungkin juga ada yang berlari, bahkan ada yang sprint menghadap Allah. Bakar banget, masuk ICU, sudah pakai alat bantu pernafasan. Kalau dilepas ya mungkin akan dipanggil segera. Semua kita sedang berjalan menghadap Allah. Harta kita tidak ada manfaat, anak-anak juga begitu. Terus apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bersih. Kalau Allah menciptakan kita tidak sempurna dalam pemikiran benak kita, ya Allah, ini ibu apa? Kalau bersening, kapan bersening terakhir itu? Tadi pagi. Ngilor, kalau ngilor di rumah pasti ada ya. Ya, melihat dari ujung kepala, ujung kaki. Doanya seperti ini bu. Doanya. Doa bersening gimana doa bersening? Kama sangka, kalki, fa'asin, Buluki. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ahsan fa'khalqi fa'ahsin buluki. Kama ahsan fa'khalqi fa'ahsin buluki. Kama ahsan fa'khalqi fa'ahsin buluki. Sebagaimana ya Allah, Engkau membaguskan penciptaanmu terhadap diriku. Ada ini makhlukmu Kau ciptakan begitu bagus, begitu sempurna. Fa'ahsin khuluqi, maka baguskan juga ya Allah akhlak perilakuku.
istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, baguskan akhlaknya. Bapak, janganlah kita menjadi orang yang terlalu sombong, merasa serba bisa tanpa minta pertolongan kepada Allah. Kita bisa hadir di sini karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan, Bapak tidak akan duduk hari ini pagi ini di sini. Allah mudahkan, kemudian dilangkahkan kayak kita ke sini. Sebagaimana engkau baguskan penciptaanmu, baguskan juga perilaku. Di hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak, jadikan Allah hamba memiliki hati yang salim, qalbun salim. Was-salim, kata Malik Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, huwa salim. Sama dengan kata salim, artinya yang selamat. Hati yang selamat. Wajah ala hadzal misal di anahu sifat. Dan dalam ayat memang sifatnya datang seperti itu. Di qalbin salim, sifatnya fa'il, itu sama dengan isim fa'il. Artinya sifat menunjukkan sifat atau karakternya seperti itu. Tawil seperti ada kata atau kalimat tawil panjang atau sir pendek, dori, gitu ya. Kemudian apa tuh? Fasalimul qalb, maka hati yang selamat alladhi qad sara bisalam sifatan sahihatan lahu. Maka hati yang selamat itu adalah hati yang qad sara bisalam sifatan sahihatan lahu. Yang mana sifat as-salamah, sifat keselamatan itu memang menjadi sifat yang sahihah, menjadi sifat yang melekat di hati orang tersebut. Di hati orang tersebut jadi sifat yang sabita, sifat yang kokoh, melekat, menggunjang di hati, begitu kuat yang sifat as-salamah. Sedikit ada kotoran dia tidak mau, sedikit ada yang aneh-aneh dia tidak mau, betul-betul kokoh. Sifat as-salamah. Ada anak perempuan dinamakan Salamah, ada Mbak Salamah hadir. Al-alim wal qadir. Ada juga kalimat yang lain, al-alim itu sifat al-alim, sifat ilmu, al-qadir sifat qudrah, wa aidan fa innahu didul marid was-sakim wal alim. Oleh karena itu beliau mengatakan juga kalimat as-salim adalah lawan dari al-marid, lawan dari sakit, lawan dari penyakit, lawan dari memiliki penyakit atau al-marid. Wa qad istalafat ibaratun nas fi makna al-qalbi salim. Kata beliau, di sana sungguh didapati banyak sekali takrif definisi tentang qalbun salim dari para ulama. Dari para penulis di sana beliau, definisi hati yang selamat itu seperti apa sih? Definisinya banyak. Beliau mengatakan al-amrul jami' lillahi. Beliau berupaya definisi yang jami', yang mencakup dari sekian banyak definisi, beliau kumpulkan dari satu, kemudian beliau tulis di sini. Annahu alladhi qad salima min kulli sahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyah. Yakni hati yang selamat, yang Allah katakan dalam ayat, orang tidak akan selamat, hartanya tidak akan membawa manfaat, anaknya juga begitu, kecuali dia berhasil menghadap Allah dengan bawa bekal memiliki hati yang punya karakter selamat, hatinya selamat, hatinya bersih. Kalau kita lihat terjemahan di Mushaf Al-Quran, ayat itu terjemahannya hati yang bersih, bersih dari kotoran, noda-noda yang mengotorinya. Apa itu kata beliau? Alladzi qad salim, yakni yang betul-betul selamat bersih min kulli sahwatin, dari segala bentuk syahwat. Tukhalifu amrallahi wa nahyah, yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Dua, datang perintah Allah. Ada orang berani tidak mengerjakan perintah Allah, ada nggak? Contohnya apa? Yang wajib saja contohnya. Datang bulan Ramadan, apa perintahnya? Kutiba alaikumus syiyam. Ada yang tidak berani, ada yang berani tidak puasa? Muslim, muslimah. Ada yang berani tidak berani buka warung di siang hari melayani pembeli? Karena apa kira-kira? Bisa jadi karena syahwat. Karena
Syahwat itu apa sih? Nafsu. Saya punya tetangga, nggak jauh dari rumah saya. Jauh itu berapa? Ya kira-kira 1 kilo mungkin ya. Jauh nggak? 1 kilo. Jauh ya. Kadang-kadang saya sampai sini jalan ke situ ya, jalan kaki ke pasar sel. Itu satu hari ngobrol dengan saya. Ketika bulan Ramadan saya tanya, bulan puasa kasih siap, Ramadan tutup gila. Gusti Allah pun paling setahun itu kan kali 12 bulan. Nah 11 bulan diparingi rezeki kathah. Nah, setunggal bulan ini kula tutup kok logika. Masya Allah ya. Jadi Ramadan itu datang kepada Allah untuk berpuasa. Warungnya tutup kan 11 bulan kemarin sudah dikasih rezeki, banyak lagi rezekinya. Sekarang waktunya berpuasa ibadah fokus begitu. Tapi ada juga karena sahabat, ya Allah puasa malah ibadah secara kemudian ada pesan order ini order itu gitu ya. Dari belakang ini dulu nama Pak, lewat buri malah langsung lewat terang lewat marut ya, gitu ya. Ini sahabat petani duit itu sahabat ya, yang menyelisih perintah Allah. Allah perintahkan sholat 5 waktu, dia mengerjakan berapa waktu? 4 waktu bolong. Ada yang mengerjakan 3 waktu. Allah perintahkan sholat subuh berapa rakaat Bu? 2. Ada yang berani mengerjakan 10 rakaat sholat subuh? Jangan aneh-aneh ya. Sahabat gitu ya. Susah wah bertani sholat subuh 10 rakaat. Nah ini malah orang ini badan dikandung menikah ya. Jangan pernah membuat syariat metode beribadah, cara beribadah sekarang dewek atau mengguri. Sami benar bahasanya kayak gitu. Sami ya. Kita sudah bersyahadat dari ilahi Allah Muhammad Rasulullah. Itu caranya yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah. Jangan membuat cara sendiri. Wanahya dan juga menyelisih apa yang Allah larang, apa yang Allah larang. Perempuan di dalam rumah ketemu banyak orang, bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan mahramnya yang menutup aurat. Ada yang nggak mau Bu menutup aurat? Ada ya. Ini mungkin karena sahabat. Maka kita minta kepada Allah, kata beliau di sini, pemilik hati yang selamat, hati yang bersih itu selamat dari segala bentuk syahwat. Ini ngomongin syahwat, kalau ngobrol dengan Pak Imam ini sering sampai ketawa lain syahwat. Ada yang menarik itu di zaman ini sebetulnya syahwat dulu dan sekarang namanya manusia termasuk jin sama. Hanya sekarang sudah zaman modern, jadi apa-apa dikit-dikit viral gitu ya, dikit-dikit viral. Seorang teman bilang, laki-laki datang ke lokalisasi. Itu benar apa salah, Bu? Tergantung niatnya. Niatnya apa Pak? Niatnya apa itu? Laki-laki datang ke lokalisasi. Normal bukan? Normal itu Bu, normal. Laki-laki butuh perempuan. Tapi ngomongin salah benar itu salah. Tapi normal, laki-laki butuh perempuan. Hari ini laki-laki senang laki-laki seorang normal salah maning. Seorang normal salah maning. Nah itu. Nah ini orang tua, bapak ibu yang sepuh nih mulai khawatir nih. Suatu hari anak saya sudah SMP lama gagal kayak bapak kan ya. Kalau ke rumah teman-temannya kok laki-laki terus begitu. Waduh ya. Mandang mikir bapak ya. Sing dolan rumah lama ya. Nah kalau anak semua orang tuh bicara tuh di kepilihan itu normal apa ya. Normal apa ya. Mulai mikir dari orang tua ya. Suatu sore ada perempuan teman sekolahnya datang ke rumah bawa bunga, wah senang rasanya. Ya, ke teman yang boleh, ke rumah masa ditolak ya. Nah, paling anak
bersamaan bersaragon ya. Gitu ya. Gitu. Jadi orang tua mulai melihat Bu, siapa teman-teman anak kita, laki-laki LSL, laki-laki suka laki. Semakin dekat hari kiamat jumlah laki-laki semakin sedikit, jumlah perempuan semakin banyak. Menurut satu dewa dikatakan suatu hari nanti akan 1:40. Ini menunjukkan kebenaran Islam walaupun banyak yang mengingkarinya. Islam itu mengizinkan, memperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu. Ketika mampu berbuat adil itu syaratnya. Asal mampu berbuat adil maka bisa lebih dari satu. Mas nama sudah saya berbuat. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir takut tidak bisa adil ya sejubari kecuali ya. Saya silakan Mas Iman nanti punya penghasilan 1.500.000.000 ya, 1 miliar deh, jangan tahu doanya ya. Rutin setahun 2 tahun itu sudah datang hukum kewajiban menikah lebih dari 1. Punya penghasilan 1 miliar per bulan mau bojone siji kok. Nah, kira-kira begitu ya. Asal memenuhi syarat bisa berbuat ini sahabat saya ngomongin apa? Sahabat sayangnya contoh hari ini mereka yang tahajud punya istri lebih dari 1 jauh dari keadilan. Jauh dari keadilan. Ada satu negara nanti bisa dicek. Hari ini di Papua. Negara dengan penduduk semuanya perempuan. Ini mulai ada. Satu daerah kampung gitu ya. Ini bukan negara. Saya pernah baca itu semuanya perempuan. Aku orang butuh pemenang. Jadi di sini waduh kabeh. Maka sebagian negeri Eropa yaitu mulai ya perempuan-perempuan kita dinikahi ya. Kamu jangan jangan ikut. Laki-laki muslim kan sedikit, suami suruh nikahi saya, kira-kira begitu. Ya di Britania Raya mulai begitu. Mu'alaf orang-orang yang menikah, orang-orang yang masuk Islam, kokoh dengan agamanya, ya ingin menikah. Sementara laki-laki muslim sedikit. Dia bilang kepada saudaranya, suamimu kasih tahu mau nggak nikahi saya? Mulai. Kalau bisa berbuat adil silakan. Kalau tidak bisa, jangan berani. Kira-kira begitu ya. Ini ngomongin sahabat. Kemudian mamingkul lisubhatin tu'aridu khobaruhu. Yang kedua, Qaulun Salim itu yang apa Bu? Yang selamat dari subhat. Subhat yang menyelisih khobar, menyelisihi syariat wahyu, berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Subhat. Ya, subhat itu apa? Orang berpikir sama. Kebenaran benar nggak ya? Jadi sama-sama. Sampai-sampai orang melihat kebenaran dianggap bahkan diyakini sebagai kebatilan. Kebenaran benar dianggap salah, begitu ya. Yang salah malah dianggap benar. Komus umum, gitu ya. Jadi dalil benar apa? Ada umum berarti benar. Tontonan jadi tuntunan. Karena betul ini tertulis. Maunya tontonan, nanti banget masih melakoni jadi tuntunan malah dianggap benar. Ukuran kebenaran adalah khabar dari Allah dan Rasulnya. Khabar itu ya kita bisa baca di Al-Quran. Khabar dari Rasulnya dalam As-Sunnah. Buku-buku Alhamdulillah sudah terjemahkan dalam berbagai bahasa. Kemarin saya kuliah dengan Setnotik, ditanya beberapa yang hadir, pernah nggak pegang kitab Sahih Bukhari? Pegang aja, sudah pernah belum Pak? Saya ketawa, gitu ya. Pegang terjemahannya pernah. Aslinya pernah baca nggak? Padahal kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaulah waktu kita terbatas tidak belajar bahasa Arab ya, baca terjemahannya. Hadir majelis taklim, diterangkan isinya, sehingga kita bisa lepas dari apa? Subhat. Karena subhat ini begitu mengerikan hari ini. Tontonan dianggap tuntunan, sebaliknya tuntunan malah dianggap tontonan. Dalilnya apa? Karena banyak yang melakukan. Fasa 5 min ubudiyati masyiwa. Berikutnya kata beliau, pemilik hati yang selamat, yang bersih, yakni mereka yang punya hati yang bersih, selamat bersih dari segala bentuk ibadah
masiwahu kepada selain Allah. Hatinya tidak pernah ternodai oleh ibadah-ibadah kepada selain Allah. Hatinya bersih, lurus, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salima min tahkimi ghairi rasulih, begitu pula hatinya selamat dari berhukum, dari mencari hakim, pemutus perkara, pengatur, pemberi petunjuk selain Rasulnya. Dia merasa cukup, Rasul sudah diutus, saya tidak butuh yang lainnya. Cukup dengan khabar datang dari Allah, cukup beribadah kepada Allah saja, tidak butuh yang lainnya. Cukup berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasalima fi mahabbatillah ma tahkimihi li rasulih. Begitu pula dia selamat dalam urusan cinta bersama dengan petunjuk Rasulnya. Fi khaufillah wa rajaihi, dalam urusan takut kepada Allah, berharap, wa tawakkul alaihi, bertawakal, wal inabah, bertobat, wa dzul, dalam urusan merendahkan diri, wa ifari mardodihi fi kulli hal. Begitu pula orang berupaya untuk memprioritaskan keridhaan Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaannya, dalam setiap keadaan kondisi kehidupannya, wa tabarrud min suhtihi bi kulli hal. Dia berupaya menjauh dari kemurkaan Allah bi kulli hal, dengan segala cara yang dia mampu. Kalau di sana ada murka Allah, dia akan berupaya sejauh mungkin. Kalau di sana ada ridha Allah, dia berupaya untuk memprioritaskan, mendekat dan melaksanakannya. Wa hadza huwa haqiqatul ubudiyyah allati la tasluh illa lillahi wahdah. Inilah dia hakikat peribadatan, hakikat ibadah la tasluh illa lillahi wahdah, yang tidak pantas diberikan kecuali kepada Allah saja. Kesimpulannya Ibu, kalau kita baca tulisan beliau yang luar biasa, hati yang bersih itu bersih dari noda syahwat, noda syubhat, noda syirik. Ya, noda syirik. Syirik itu ada satu penulis namanya Imam Al-Ghazali, menulis kitab Al-Ghazali. Terjemahannya ada, di download juga ada. Tulis saja Al-Ghazali, kumpulan dosa-dosa besar. Para ulama terdahulu menuliskan Ibu dosa-dosa besar itu dalam ayat, kalau engkau menjadi dosa besar, maka dosa-dosa kecil makan mengampuni, engkau diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Banyak ayatnya nanti bisa dicek. Apa itu dosa-dosa besar? Ada 70 atau lebih dosa-dosa besar itu. Nomor satunya adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Taala. Nomor 2-nya itu, nomor 2-nya membunuh jiwa tanpa hak, dosa membunuh. Nomor 3-nya apa? Sihir. Ini nomor 3, dosa besar. Bahkan dikatakan pelakunya melakukan perbuatan pekufuran, bisa jatuh ke dalam hukum kafir, putar sihir. Kemudian yang keempat, kelima, 10 besar diantaranya berzina, durhaka kepada orang tua, nanti bisa dicek. Kalau kita lihat, mengapa syirik nomor 1-nya, membunuh, nomor 2 berzina, bahkan nomor sekian, sihir malah nomor 3, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, kita belajar kenapa syirik itu noda buruk yang terburuk, kotoran yang paling kotor, karena ini mengambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh itu mengambil hak manusia, menghilangkan nyawa itu urusannya dengan makhluk. Berzina, seorang anak menzina ibunya, ini tanda-tanda datangnya dari kiamat, sudah dekat terjadi. Atau sebaliknya, ibu berzina dengan anak kandungnya, ini tanda-tanda datangnya dari kiamat. Itu urusan sesama makhluk. Akan tapi begitu dia menyerahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah, dia mengambil hak Allah diberikan kepada selain Allah. Maka seperti Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, sebesar-besar apa yang Allah larang adalah kesyirikan. Sebesar-besar yang Allah perintahkan adalah tauhid, beribadah semata-mata untuk Allah. Yang paling dilarang adalah asyirk billah.
Innallaha la yarda ayyushraka bihi ma'ah la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sungguhnya Allah tidak ridho ketika disekutukan, dijadikan ada selain Allah sebagai tandingan atau ibadah kepadanya. La malakun muqarrab, engkau tidak cukup beribadah kepada Allah, engkau menjadikan malaikat, engkau ibadah juga. Wala nabiyyun mursal, begitu pula nabi yang diutus. Isyarat dari beliau, apalagi bukan malaikat, bukan nabi, lebih-lebih dilarang. Orang yang tidak pernah kena air wudu, tidak pernah rukuk sujud kepada Allah, ditanya barang yang tidak pernah kehilangan Pak, kehilangan apa? Dompet. Isinya berapa Pak Iman? 10.000 Pak. Berapa? Ratusan juta. Apa muat dompetnya? Pernah beruntung aja. Itu ya. Kemudian bertanya. Ini ya kalau sekarang nggak usah tanya orang, tanya CCTV kan gitu ya. Wah, dicek ketemu ini sama model ya. Ini malah tanya orang nggak tahu kejadiannya apa. Mbak, bukan mereka anak dompet Mbak, kesini kata apa nyebut petunjuk Mbak, ya. Untuk menemukan barang yang hilang, gitu ya. Barang yang hilang. Urusan gaib semacam ini kita hanya bisa pasrah kepada Allah, bertawakal, kemudian menjadi sebab-sebab yang rasional yang memungkinkan itu kita bisa menemukan kembali. Barang siapa yang mendatangi dukun peramal, kemudian membenarkan perkataannya, petunjuknya, resepnya, maka sholat 50 hari tidak akan diterima. Ini jelas riwayatnya. Ini kita ulang terus, jangan kita lupa. Ada kisah menarik, kisah nyata di sana ini. Saya punya teman cukup akrab dengan saya, tapi kadang-kadang beda pandangan. Ya, teman saya ini suka klinik, terus kita klinik. Siapa yang tidak ingin kaya? Semua kita ingin kaya. Bisa umroh, bisa haji, menyempurnakan rukun Islam, bisa bantu du'afa, fuqara dan masakin kalau kita punya orang banyak. Suatu saat dia berupaya dengan berbagai cara. Bisnis ini, cara itu habis setengah miliar. Banyak nggak tuh kira-kira 500 juta. Apa yang betul itu Bu? Kapan keperluan caranya sekarang stres betul ini gimana Pak Iman? Kira-kira stres ya kalau duit 500 juta, 500 juta, kemana juta, setengah miliar. Sana kemari, akhirnya dia terlintas dalam benaknya, mungkin juga bisikan syaitan. Dia mendatangi katanya orang pintar. Siapa sih itu? Guru saya. Disebutnya sebagai guru apa? Guru spiritual. Guru spiritual katanya ya. Kemudian kita itu apa petunjuknya? Sikit oleh ya, golek manuk gagah. Terus satu manuk gagah. Manuk gagah tuh lanangan apa nih Bu? Iya, senang. Syaratnya sehingga gue pokoknya disebut bukan sekedar manuk gagah kira-kira ya, tapi yang begini dan begitu, kakinya begini, paruhnya, matanya nggak boleh cacat, macam-macam syaratnya. Betul dia mencari 1 hari nggak ketemu, 2 hari nggak ketemu, yang sesuai dengan persyaratannya itu. Ini dulu rata-rata masih persyaratan dan persyaratnya. 2 pekan berlalu kemudian ternyata tidak ketemu laporan kalau Mbak ambil teman di kados gagah sing kados ngendikane bayi ini pun kali ini Mbak pripun Mbak. Akhirnya wis gampang sikit kan mana dia menyebut nama desa boleh wong gimana mana gagah sing pas wis percaya dengan betul pesan ketemu ngomongnya digoleki bener mana gagah jumlahnya apa? Anak mahar itu ada mahar. Kita itu 3 juta. Kalau 500 juta membayar 3 juta. Mana gagah aslinya tinggal banyak Pak? 1.000 beli. Itu membayar 3 juta. Zaman semana itu ante ya. Terus itu udah. Ini pengaksaan mana gagah syaratnya kalau kami duit balik kira sini 500 juta kalau kok bisa beli 2 miliar tenang ya betul Pak. Terus orang miliar sama banget menyebut apa gitu ya
angka-angka, katanya sebenarnya polos. Akhirnya menerangkan petunjuk-petunjuk ini bu rata-rata bu. Orang diberikan shock atau gembira begitu senengnya dikasih resep langsung dikerjakan. Kalian mandi lagi petunjuknya kan gitu ya. Syaratnya cuma resepnya. Yesus malah cuma lewat kuburan kan. Saya satu daerahnya mana-mana. Pokoknya munggah kemana, manjat kemana, mana kuburan, gawan mau berjake, kau anak-anak, kau dodol sate dan gagal. Terus berkembang. Itu adalah nasi tuku, kau yang jawab karung. Besok karung bu, karung ya, kasan ya, Pak Kasiman ini, Goni, ini semua karung ya, Goni guna kok. Ini karung tadinya kok kau yang adalah nasi tuku, di mana ada mau karung, gitu ya, kau nasi tuku, begitu dapat kita lagi kan, ngomong kayak 100 juta beli, mau 100 juta beli, 500 juta beli, sebenarnya di mana ada karung. Kemudian terus kemana dilakoninya ya? Kemudian itu dilakoni pengalaman itu bu, pengalamannya berarti jaminan membeli berapa, jalurkan darahnya di kuburan itu. Menyembeli. Siapa yang menyembeli bukan untuk Allah, maka sudah termasuk perbuatan syirik. Sesembelihan. Maka Allah juga bilang apa? Asyraf, siapa yang menyembeli sesembelihan bukan untuk Allah, maka sudah telah berbuat syirik. Itu betul kan, jam rolas, jam siji, belakang, kelemute, jam morok, dan orang langsung pakai ya. Jam telu, main jam 4 aja, aduh. Tiba-tiba jatuh dari langit, entah dari mana, dari atas, mesti tiba. Blok, sebenarnya Pak Keris, udah jerit-jerit, malah Keris priwet, baik masih, ya. Malah Keris, cinta itu malah langsung tekan jam 4, perlu agar subuh. Ya Allah, guyu bocah cerita aku, guyu, ya. Anak ini teman saya, sekolahnya dulu banget, Pak S2, sekolahnya Universitas Muhammadiyah di Jakarta, Magister S2. Ini tahun kemarin aja belum lama, ya. Saking kemarin dari Maksudi, mimpinya banyak banget, gitu ya. Melakukan itu, ternyata apa? Baru judulnya aku misalnya kita ngelonggong bayar langsung aku dilonggongin ya, ada datang baru merasa ditipu, merasa ditipu. Bapak sekalian, mari kita bersihkan hati kita pelajari kewajiban yang paling wajib adalah tauhid, keburukan yang paling buruk, larangan yang paling dilarang adalah syirik. Ya kita belajar. Kau takut itu, jangan dikira ibadah itu hanya sholat, rukuk, sujud. Orang mungkin tidak mungkin ya, rukuk sujud di depan kuburan atau menghadap kuburan, mungkin ya. Tapi yang terjadi juga. Saudara kita yang sempat belajar di tanah suci, maka nantinya lucu-lucu kalau cerita. Jamaah umroh haji Indonesia itu sangat lucu. Nabi itu seakan-akan dia akan belajarnya seperti Allah itu. Diminta ini itu. Kalau masih halang oleh askar para tentara itu, dia mengambil nyimpe. Dia sholat menghadap kuburan tadi. Jadi kalau Ka'bah di sana, ya kan di Makkah Nabi mana di Madinah, ya. Jadi sholat menghadap kuburan Nabi bukan menghadap Ka'bah. Terus minta ini, minta itu. Jangan. Malaikat Nabi yang itu juga tidak boleh. Orang meminta ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, cukup ya Rabbul, ya Rabbul Rahim, Faghfirli, ya Razzaq, ya Dzal Quwwatil Matin, innaka khairur raziqin, warzuqna arzakan mubarakah. Boleh menyebut nama-nama Asmaul Husna sesuai dengan namanya kita minta, sesuai dengan namanya, sifat-sifatnya yang indah itu. Tidak perlu kemudian seorang hamba ya Allah, ya Jibril, ya Mikail sebut nama mereka. Jangan. La alatun Rabbul. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jam 7:10 menit. Waduh, langsung dari Indonesia topik kebablasan kalau sudah dikasih mic ya. Barangkali ada yang ingin bertanya, nanti dijawab oleh Ustaz Imam ini ya. Pertanyaannya biasanya susah-susah yang kuring ini. Monggo, kembali ke sana. Jadi selanjutnya monggo siapa yang mau bertanya, silakan. Untuk satu penanya, dua penanya monggo.
terus mau bertanya Pak? Mau bertanya? Oh iya, terus terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bertanya Pak Denny. Saya berdosa atau tidak? Karena selama hampir 3 bulan saya tidak mengikuti pengajian ini. Pas ada undangan setelah saya jamaah subuh, dilarang saya tidur Pak Denny. Hanya itu Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, apabila siapa yang bertanya, ini ibu ada yang bertanya ibu. Saya bertanya ibu. Ada belakang. Oh iya, untuk Pak Jerman, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz, yaitu mengenai misalnya orang merasa kehilangan, kemudian mendapat paranormal atau dukun. Tapi kali ini misalkan saya itu kehilangan barang atau sesuatu, tapi mendatangi kiai atau ustaz, dan di situ disarankan untuk membaca doa ini doa itu, nah terus diamalkan. Ya Pak, itu saya berdosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, jika masih ada waktu ya. Maka ibu-ibu ada yang bertanya ibu. Satu pertanyaan ibu. Oke, ibu. Ibu mohon tolong. Cukup? Oke. Oh iya, untuk bisa masuk ke depan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya menanyakan bagaimana siaran sekarang ini ataupun jadi zaman ini yang tren ya, banyak sekali kelompok-kelompok yang mengadakan siaran ke suatu tempat berpindah-pindah ke wali-wali atau ke siapa. Nah itu dulu bagaimana menurut ajaran kita. Terima kasih. Kalau satu tiga ini. Itu yang pertama, Bapak sini Mas Mo? Pak Tulus nih, untuk dulu pertanyaannya ini. Yang kedua, Pak Sinan? Pak Dirman. Pak Dirman. Ini Pak Jenderal berarti ya. Nah, Sudirman. Kemudian Ibu, mau? Bu Hamila. Alhamdulillah ini seperti nama di saya itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pertama, ada beberapa orang mendapatkan undangannya bagus ya Pak, bagus ya. Undangan pengawasan datang ke majelis taklim. Kemudian tidak hadir memenuhi undangan, ada sebabnya kalau tidur. Betul ya Pak, ketiduran. Pertanyaannya ketiduran siapa? Ketiduran ya. Ya tertidur itu kenikmatan Pak. Allah jadikan sama Anda bisa tidur, kemudian Allah bangunkan nanti kan.
bangunkan ya, Allah bangunkan. siang ya. Sudah siang ya. Kemudian di kesempatan lain bisa hadir di sini ya. Undangan yang bagus ketika saudara mengundang, maka kata Nabi penuhi undangannya. Undangannya apa? Penuhi. Adapun jika seorang punya uzur, ada alasan-alasan sebab-sebab yang memang tidak bisa menghadiri undangan, sebisa mungkin memberikan informasi, ya memberikan informasi. Di kultur kita, terutama teman-teman pengurus persyarikatan ada undangan rapat, undangan kebaikan. Sebagai pengurus, mestinya on the track, nabari mohon izin hari ini ada kegiatan apa, ada kepentingan apa, tidak bisa hadir. Mudah-mudahan acaranya bisa terlaksana dengan baik dan lancar bahwa keberkahan. Begitu yang kita bisa kerjakan. Undangan pengajian yang bagus, apalagi pengajian yang memang kita yakini kebenaran, menerangkan tauhid, menerangkan hukumnya syirik dan seterusnya. Kemudian apakah berdosa? Itu pertanyaan menarik ya. Apakah berdosa? Wallahu a'lam. Karena ada udzur, mudah-mudahan Allah ampuni. Beristighfarlah, astagfirullahaladzim. Kemudian mengikutinya dengan amal-amal yang lain sehingga Allah mengizinkan untuk bisa tertutupi kalau dianggap satu kekurangan, kelemahan, kesilapan belum mengampuni dan Allah tambal kalau itu lubang dengan tambalan-tambalannya. Kira-kira kita di Pak Tulus di Pak Firman, ya kita diizinkan, diperbolehkan, diberikan ruang mendatangi orang saleh yang masih hidup, ya. Kemudian meminta didoakan, itu diperbolehkan, diberikan ruang. Tolong perhatikan orang ini memang betul-betul soleh, kita yakini pantas, ya. Jangan orang datang kemudian kepada orang yang tidak pantas minta didoakan. Orang yang pantas kemudian didoakan dengan syarat yang masih hidup, ya, dan ini diperbolehkan. Atau kemudian diajarkan doa-doa tertentu yang diperhatikan doanya. Hari ini karena kita semuanya serba terbatas, usia terbatas, waktu terbatas, fisik terbatas. Pastikan agama kita ini betul agama yang ilmiah, Kita beragama dengan keyakinan yang kokoh, yang kuat. Kalau memang ada dasarnya, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, maka kita tenang. Kita tidak pernah mengarah dalam beragama, karena kita sudah bersyahadat la ilaha illallah, hanya Allah yang bisa. Kemudian Muhammad Rasulullah hanya Rasul yang kita ikuti petunjuknya. Ada doa orang kehilangan salah satu bagian dari musibah. Kalau doanya misalnya diajarkan berdoa kamu dengan doa ini, misalnya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa yang ma'ruf kita. Orang terkena musibah, maka sudah pernah baca doa ini Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sekali lagi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Atau situ Ibu, Allahumma ya Allah Tuhan kami, ujurni fi musibati. Apa yang kita minta ketika kita terkena musibah, ya Allah berikan pahala, ajar, balasan terbaik fi musibati pada musibahku ini. Jadi kalau terkena musibah, baca doa ini. Kita minta musibah ini menjadikan pahala bagi kita. Allah majurni di musibati. Lebih lanjut kita minta kepada Allah, wa akhlifni khairan. Ya Allah berikan kepadaku ganti khairat yang lebih baik minha dari musibah tersebut.
dari musibah tersebut. Kalau doa ini yang diajarkan, ini doa yang ma'ruf kita kenal dalam hadis Nabi. Maka mestinya muslim-muslimah ibu bapak kita miliki doa-doa dalam Quran dan Sunnah, banyak buku yang tersebar, bisa didownload, bisa dibeli. Doa menurut Al-Quran dan Sunnah banyak, ya bisa ya. Seluruh muslim misalnya ya. Ini mantap kita mengamalkan doa-doa sudah diterjemahkan. Ketika terkena ini doanya ini, mengalami ini doanya ini, itu doanya ini. Maka kita mengamalkannya dengan keyakinan dan juga kemantapan hati karena ada dasarnya. Kalau tidak ayat, ya hadis Nabi. Kalau tidak ayat, maka hadis Nabi. Itu yang membuat kita mantap karena semua kita memiliki keterbatasan. Kita sudah mengamalkan doa ini doa itu tanpa kita tahu itu bukan ayat yang juga bukan hadis. Kemudian kita tidak tahu maknanya umpamanya. Kemudian kita menghabiskan waktu nyaris seumur hidup sekian tahun, sementara kita bercari-cari iman itu ternyata bukan ayat, bukan hadis, bukan bagian dari Islam misalnya. Namun dibilangin sebagian orang juga begitu, ya, kemudian dikasih itu ya. Jadi doa minta didoakan itu boleh dengan syarat ibu bapak kita meminta pada doa yang memang ke orang itu yang kita lihat pantas. Kita berdoa kepada Allah, caranya gimana sih? Caranya kita memantaskan diri kan bu. Penganak minta kepada orang tua juga beda caranya itu. Kemek-kemek disit, ngejeti disit ya. Terus ibunya kantor, pengen apa baik bu kan gitu. Ini anak minta kepada orang tua, ya. Bukan kita menyamakan Allah dengan makhluk, kita juga diajarkan memuji Allah, bersalawat atas Nabi, Asmaul Husna, baru kemudian kita meminta. Ya, banyak beramal soleh, membaca Al-Quran, sedekah. Dengan itu mudah-mudahan kita pantas berdoa kepada Allah kabulkan. Doa yang terbaik itu doa yang dipanjatkan langsung kepada Allah. Kita khawatir ketika minta didoakan orang lain, masih ada selain Allah yang kita berharap padanya. Yang kita berharap padanya, sementara Allah mengatakan apa? Ud'uni astajib. Berdoa kamu langsung padaku, maka akan aku kabulkan. Berdoa jangan bosan-bosan. Doa itu kata ulama dijelaskan, orang berdoa tidak ada ruginya. Bisa jadi keadaan yang pertama Allah kabulkan sesuai yang dia minta, persis. Atau yang kedua, Allah seakan-akan tidak mengabulkan, tetapi Allah alihkan doanya, permintaannya kepada bentuk lain yang setara dengan doa yang dia minta atau bahkan lebih. Ya umpamanya terus minta ya Allah bulan depan kalau itu betul banyak 10 juta, berikanlah rezeki 20 juta ya Allah. Kebutuhannya 10 juta, mintanya 20 juta. Ternyata bulan depan berlalu, ternyata bukan 10, dapatnya berapa? 1 juta coba bayangkan. Mintanya 20 dikasih 1 juta 2 juta. Seakan-akan doanya tidak dikabulkan. Tetapi di saat yang sama memberikan bentuk lain yang lebih dari 10 juta. Pak Tulus dikasih kesehatan, pasangan hidupnya juga sehat, anaknya baik-baik, tidak aneh-aneh, begitu. Bayangkan sedikit diberi sakit bisa jadi berobat ya lebih dari ratusan juta. Nah, tadi yang ketiga, orang berdoa tidak ada ruginya, bisa jadi tidak kabulkan di saat dia hidup, tidak dialihkan dalam bentuk lain yang Allah kehendaki tanpa dia sadari, tanpa dia syukuri bahkan. Tetapi yang ketiga, cara Allah yakni doa itu adalah ibadah. Doa wal ibadah, doa adalah amal soleh seorang hamba. Rukuk, sujud, menengadahkan tangan, mencari waktu-waktu yang mustajabah, kemudian minta kepada Allah. Ini adalah ibadah kepada Allah, perwujudan kesadaran hati Allah yang betul-betul real, kemudian dihitung sebagai ibadah, tetapi Allah tidak kabulkan selama dia masih hidup di dunia, dia simpan di akhirat. Sebagai apa? Sebagai pemberat timbangan amalnya nanti. Salah satu akidah kita nanti akan ada timbangan amal, ada mizan, Maka doa adalah ibadah. Kalau tidak dikabulkan di saat kita masih hidup, bisa kita kabulkan nanti di akhirat. Kita bergembira dengan doa yang kita panjatkan selama hidup kita. Kemudian yang ketiga, Ibu Harga ini. Ibu Harga pacarnya. Itu banyak pakai jelas ini.
Kekinian penamputan. Ziarah kubur itu Bapak ya. Ziarah kubur kita katakan ini syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat yang agung. Ziarah kubur itu adalah kebaikan. Tidak ada masalah seorang datang ke kuburan orang tuanya, ibu bapaknya, saudaranya, yang muslim, pakciknya, budenya, omnya, tantenya, saudaranya muslim, tetangganya, mbahnya, kakak, mbak putri yang muslim, ya, muslimah berziarah kubur. Ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah itu berkunjung. Nabi pada periode dakwah beliau, pada satu kesempatan beliau betul-betul melarang para sahabat, orang-orang yang datang beriman kepada beliau, menyambut dakwah beliau, tidak boleh datang ke kuburan, tidak boleh berziarah ke kuburan. Berziarah itu datang ke kuburan, kemudian nanti kita terangkan syariatnya. Di antara yang penting-penting ketika berziarah kubur, sempat dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, lakot nahitukum an ziyaratil kubur. Sungguh aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur. Dulu aku pernah melarang kalian, jangan kalian berziarah kubur. Tauhidnya belum benar, masih sering minta kepada selain Allah, zaman jahiliyah, macam-macam itu. Begitu sudah mapan akidahnya, tauhidnya, kalimatnya dari Allah, kunci tahu jalan sikapnya betul-betul bisa menjaga dengan baik, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor itu. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu kemudian beliau mengatakan laqad nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Maka sekarang kalian boleh berziarah kalian ke kuburan. Berziarah ke kuburan fa innahu, apa kata Nabi? Li yudzakirul qubur. Kata Nabi, karena dengan berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada al-maut, kepada kematian. Itu tujuannya ziarah kubur. Itu. Jadi kalau orang datang ke kuburan, pulang dari kuburan tidak ingat mati, ini ziarah kuburnya salah pasti. Ya, ziarah kuburnya pasti salah. Ya. Jadi salah satu maqasid syariah dari ziarah kubur agar kalian ingat mati. Yang dilarang adalah ziarah kubur itu syariat diperintahkan, yang tidak boleh adalah minta kepada penghuni kubur, itu yang salah. Itu yang salah. Itu. Kalau minta kepada penghuni kubur, orang ziarah kubur silahkan. Ya, Nabi pernah meminta ampunan untuk orang tuanya, tidak diizinkan. Kemudian hanya meminta untuk berziarah ke kuburannya, maka diizinkan untuk mengingat al-maut, kematian. Apa yang dikerjakan di kuburan? Apa yang dikerjakan? Ini datang ikut sunnah Nabi, lepas alas kakinya, gitu. Kemudian berdoa, doanya gimana Pak Imam? Berziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlan ya minal mu'minin wal mu'minat fa inna insyaallah lahiqun. Atau dalam ayat yang diajarkan doa, memberikan doa salam, kemudian apa? Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat untuk orang beriman yang pernah masih di sini, laki-laki perempuan. Kemudian di akhir dia bilang apa? Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Maka kami yang masih di sini sungguh akan menyusul kalian, akan mati juga. Jadi pulang ingat mati Pak, ibadahnya semakin baik. Orang datang sekarang, kita tidak melarang ziarah kubur, tapi kita tidak bisa menjamin setelah dari kuburan kemudian ingat kematian, malah ingat apa? Ingat macam-macam. Apa? Sebab dia datang ke sana Pak, coba cek ya di media sosial. Zaman sekarang apa yang kita bisa cek? Orang yang datang ke sunan-sunan itu, saya tidak menyebut ya, saya tidak menyebut nama. Apa kata dia sampai di sana? Kanjeng Sunan kulo sowan malih. Orang sudah mati diajak ngomong. Kanjeng Sunan kulo sowan malih. Ngejak kulo badhe kagungan hajat mantu Kanjeng Sunan kulo nyuwun tolong sedipun mugi-mugi acarane lancar selamat. Begitu. Ini Pak, coba cek aja. Ya saudara-saudara kita yang berziarah kubur di mari lagi itu.
Ya, kalau tidak demikian keadaannya, mudah-mudahan cara menguburnya benar. Ulang dan mati. Yang dilarang adalah minta kepada penghuni kubur. Paling gampang itu ulang dan mati ya. Ya, amalnya bertambah saja. Tapi kalau ulang malah tambah, wah ini ya sudah seperti ini. Tanah kuburan Syekh siapa, wali siapa, masukkan kain kori warnanya putih, nanti digantung dagangannya jadi laris. Waduh. Ya, ada yang semacam itu, semacam dengan begitu, maka orang miskin semakin miskin, alhamdulillah, pengen kaya dengan cara yang memalukan dan memilukan. Sudah memalukan, memilukan. Ya, maka doakan kita ikhtiar. Doa kita. Satu hari saya sudah tanya kepada kiai Islam di Karanganyar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan kesehatan. Kemudian pertama kali datang, saya masih ingat betul apa kata beliau, Pak Saniji, ini ikhtiar, pelengkap doa. Rupanya di rumahnya beliau buka warung, bukan warung. Dia jualan sembako, ya sayuran gitu. Ini melengkapi doa ketika dapat rezeki, dia berusaha. Karena ini, wallahu a'lam bishawab, katakan 7:32 pengampunan ya, lebih dari 2 menit. Di amalan sana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ustaz Sobici yang telah memberikan kajiannya. Masuk ke selanjutnya yaitu lain-lain kepada yang tugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala dan yang kami hormati. Utamanya Pak Tulus ini, alhamdulillah. Setahun orang keton. Istiqomah.